Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Kepada pendengar Sanak Kadang Mega Suara di 93,8 FM, senang sekali kesempatan kali ini Asri bisa hadir menyapa Anda, pengunjung Kulon Progo Expo, dan juga menyapa Sanak Kadang Mega Suara di 93,8 FM. Untuk kesempatan kali ini nanti saya akan ngobrol bareng bersama Bapak Dr. Sabta Aji Sri Margi Utomo Eskom MM. Panjang sekali ya namanya. Nah, mungkin nanti kita singkat dengan memanggil beliau Bapak Aji gitu, nggih. Untuk itu langsung saja kita jumpai beliau. Ya, selamat siang Pak Aji. Selamat siang Mbak Sei. Iya, selamat siang. Kabar sehat ya Pak J? Alhamdulillah Mbak Sei. Oke, alhamdulillah. Nah, Sanak Kadang Mega Suara dan juga pengunjung Kulon Progo Expo, Bapak Aji ini selaku Wakil Ketua 3 dari STIE Nusa Megar Kencana, ya, atau yang lebih dikenal dengan singkatannya STINUS, gitu ya. Oke, monggo Pak Aji, mungkin untuk kesempatan siang kali ini sebagai pembuka bisa Anda menyapa juga kepada para pengunjung ataupun juga kepada Sanak Kadang Mega Suara. Terima kasih Bu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat untuk pendengar Sanak Kadang Kulon Progo Mega Suara 93,8 FM. Juga kepada pengunjung Kulon Progo Expo 2022 yang berbahagia. Iya. Terima kasih undangannya Ibu. Kami bisa berkunjung ke stand yang ada ini, walaupun kita dalam cuaca panas, kita masih bisa tetap harus semangat. Oke, dan sangat-sangat terima kasih sekali ya Pak ya, dan atas kehadirannya di kesempatan siang kali ini, ya. Dan Ibu, mungkin nanti kita nanti akan bisa ngobrol bareng. Selain panjenengan nanti juga akan ada dari Kepala SMK Ma'arif gitu, ya. Tapi kita masih nunggu sebentar gitu ya. Nunggu sebentar. Oke, nanti setelah beliau datang nanti langsung kita bisa ajak gabung untuk ngobrol bareng ya Pak ya. Baik. Nah, terkait dengan tentunya ada program-program dari STINUS yang nanti akan ada kaitannya juga dengan dari SMK gitu ya. Karena seperti yang telah diinformasikan baik yang dari media radio kemarin ya, sudah diinformasikan bahwasanya untuk STINUS sendiri ini akan mengadakan sebuah program gitu ya, program kompetisi gitu ya. Kompetisi yang sebutannya tadi ada Group Discussion Competition 2022 gitu ya. Oke. Koreksi Bu, 2023. Oh, 2023. Oh, iya ya, saya masih ketonto saat ini. Padahal ini nanti program ini akan dilaksanakan di tahun 2023 gitu ya. Kita akan adakan di setiap hari Jumat gitu. Bulan Januari dan sampai dengan Maret. Itu siaran atau talk show langsung di Kota Perak, Radio Kota Perak di Jakarta. Jadi ya, mungkin bisa Pak Aji jelaskan juga ini apa sih Group Discussion Competition 2023 ini, maksudnya ini kayak apa gitu loh, ada discussion competition itu kan seperti kayak kompetisi gitu nggih. Nah, itu mungkin panjenengan bisa menjelaskan terlebih dahulu ini. Baik, terima kasih. Group Discussion Competition 2023 ini ada bertujuan untuk membuka wawasan adik-adik SMK. Ini tema yang kita pilih adalah media pembelajaran yang ideal. Jadi bagaimana media belajar itu atau tempat media pembelajaran itu tidak hanya kita berlingkungan di sekolah. Jadi bagaimana media pembelajaran itu kita bisa di segala tempat maupun skala keadaan, karena di situ dengan kemajuan teknologi yang ada kita bisa seperti Zoom atau Meet segala macam. Hingga kami mencoba mengundang teman-teman adik-adik dari SMA dan SMK se-Jawa Tengah itu untuk diskusi minimal satu grup 3 orang. Kemudian didampingi oleh guru. Kemudian kita itu langsung diskusinya di radio supaya jadi audiensnya bisa tahu langsung bagaimana mereka akan
cerita bagaimana Iya. pendapat mereka sehingga menjadi suatu masukan baru untuk kita yang akan kembangkan gitu. Oke. Dan mungkin nanti akan bisa kita informasikan kepada ya narasumber kita yang kedua, tamu kita yang kedua nanti, nggih. Namun untuk itu nanti kita lanjut lagi ya, Pak ya. Siap, Ibu. Kita Iya. terlebih dahulu untuk jeda pariwara di 93,8 FM. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara. Ya, 93,8 FM Mega Suara radionya Kulon Progo. Kita kembali lagi di acara browsing untuk kesempatan kali ini, nggih. Dan tadi sudah saya informasikan bahwasanya untuk narasumber kita kali ini tidak hanya satu orang, tidak hanya Bapak Aji saja dari Stinus, namun juga ada beliau Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Wates, nggih, yaitu ada Bapak Rahmat Raharjo yang alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini beliau sudah hadir di stand Pusat Informasi Kulon Progo Expo 2022. Nggih, selamat siang Pak Rahmat. Selamat siang, Mbak. Terima kasih atas kehadirannya nggih, Pak nggih. Sama-sama, terima kasih juga kita diberi kesempatan untuk siap. membersamai, Mbak. Oke. Nah, ini nanti mungkin dari SMK Ma'arif 1 Wates bisa ikut partisipasi dalam program ini. Oke. Namun untuk sebelumnya nggih, mungkin dari Pak Rahmat monggo Anda bisa sedikit untuk memperkenalkan profil dari SMK Ma'arif 1 Wates ini, Pak. Monggo, Pak. Terima kasih, Mbak. Kita diundang bisa membersamai pada sore hari ini bahwa SMK Ma'arif 1 Wates itu adalah salah satu SMK swasta insya Allah terbesar di Kabupaten Kulon Progo yang berada di tengah-tengah kota Wates. Kami memiliki 5 konsentrasi keahlian atau kalau dulu jurusan ya. Ada teknik otomotif kendaraan ringan, ada teknik dan bisnis sepeda motor, ada teknik komputer dan jaringan, kemudian teknik instalasi listrik, kemudian teknik audio video. Kami memiliki siswa saat ini 1.100 yang terbagi dalam 36 rombel dan 5 jurusan tadi, begitu Mbak. Banyak sekali nggih untuk siswanya nggih. Oke, mungkin dalam kesempatan kali ini nggih kembali mungkin Pak Aji bisa nggih menyampaikan juga kepada Pak Rahmat bahwa nanti di Stinus ini akan ada program ini, Group Discussion Competition ini 2023 ini. Ya, supaya nanti mungkin dari SMK Ma'arif 1 Wates bisa memahami ini ada program apa dan mungkin nanti bisa ikut serta dalam kompetisi tersebut nggih. Monggo Pak Aji mungkin bisa kembali sedikit diulas gitu nggih. Baik, terima kasih Mbak. Ya. Saya jadi ikutan Mbak. Ibu Baik. juga nggak apa-apa. Terkait dengan tema yang Decision Competition 2023 ini, kami bertujuan adalah bagaimana membuka wawasan anak SMK atau SMA tentang media pembelajarannya. Apakah media pembelajaran yang tadi di Ma'arif betul ada sepeda motor, ada tenis segala Mbak, dan ada jaringan. Saya senang sekali karena bis S1 saya sebetulnya jaringan Bapak. Cuman ke lanjut jadi ekonomi. Nah, diskusi ini ada bagaimana membawa pendapat anak-anak SMA terkait media pembelajaran sehingga mereka bisa enjoy, menambah kalau sudah senang itu biasanya ilmunya cepat keserap. Tapi kalau tidak senang biasanya mereka akan tidak terlalu enjoy gitu. Jadi diskusi ini kita akan laksanakan tiap hari Jumat sore itu di Kota Perak di Yogyakarta, di kampus Stinus Megara Kencana. Jadi di dalam kampus itu ada radio Bapak. Jadi kita ada radio, kemudian siaran di situ. Kemudian nanti 10 besar kami akan tayangkan di TV Sangaji. Ya, itu juga TV Sangaji juga berada di kampus tersebut. Jadi kami punya 2 media yang memang bisa kita gunakan. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan atau bagaimana sih tema itu kok bisa keluar gitu. Gitu, terima kasih. Oke, mungkin dari Pak Rahmat ini bisa menanggapi adanya program ini. Kalau menurut panjenengan bagaimana Pak? Saya pikir berbagai macam
program digitalisasi model pembelajaran di pendidikan itu memang era sekarang menjadi keharusan ya bagi semua sekolah, bagi semua siswa kalau tidak mau tertinggal begitu. Ketinggalan ya. Karena memang pesatnya perkembangan dunia teknologi informasi ini memang mau tidak mau kita harus suka. Jadi tidak boleh lagi bilang dipaksa ya atau terpaksa, tetapi kita harus mau dan mampu menyesuaikan dengan senang hati. Untuk itu tentu kita yang di SMK, yang di SLTA begitu menyambut baik program ini Pak. Kita tidak menutup kemungkinan untuk bisa saling berkolaborasi selagi itu memang sama-sama menguntungkan dalam tanda petik, bukan untung finansial ya, tetapi menguntungkan bagi anak-anak kita, generasi kita ya. Begitu Mbak saya pikirnya. Oke, ya Pak Aji, ini kita ke Pak Aji lagi. Mungkin bisa disampaikan ini untuk acara program ini sendiri mulainya kapan gitu nggih? Mulainya kapan dan mungkin bagaimana caranya ketika ingin mengikuti program ini, Pak? Untuk memulai atau mendaftar itu kita ada bit untuk tempat pendaftarannya, nanti bisa kontak ke nomor yang ada di brosurnya. Kemudian kita akan sudah buka pendaftaran dari sekarang. Kemudian nanti kami undi, kemudian kita akan kenapa Jumat sore? Biasanya supaya Sabtunya tidak jadi beban untuk anak-anak untuk pembelajaran berikutnya. Dan Jumat sore biasanya mereka sudah bisa istirahat gitu. Oh begitu. Jadi lebih nyaman untuk anak-anak untuk bisa adik-adik SMK, SMA itu untuk bisa diskusi. Harapan keduanya adalah bagaimana mereka bisa jadi ketemu dengan SMK lain, mereka bisa mendengar pendapat anak-anak SMK lain atau SMA lain yang membuat kebuka wawasannya mungkin. Jadi ada kadang-kadang ide-ide segala macam itu yang menjadi pemicu untuk berkembangnya suatu pembelajaran. Oke. Jadi mulai bulan Januari nggih, Januari 2022 sampai Maret 2023. Oke, 2023. Nggih. Kurang lebihnya 3 bulan nggih, Pak nggih? Iya, 3 bulan. Oke, dan kemudian ini Pak, mungkin dari Pak Rahmat Raharjo kembali, ini kita ke Pak Rahmat kembali ya. Ya, karena mungkin ini kalau di SMK Ma'arif 1 Wates sendiri nggih, mungkin untuk pembelajaran tentang digital digital kemodernisasian itu mungkin juga sudah ada nggih Pak nggih? Sudah Mbak, apalagi ada kemarin dengan berkahnya pandemi Covid itu yang kemarin itu teman-teman guru itu kadang masih enggan ya untuk memanfaatkan teknologi di dalam proses pembelajaran, termasuk siswa, bahkan orang tua sama sekali yang tidak paham kemarin. Kalau ini ya dipaksa kemarin itu kan dengan kondisi pandemi selama 2 tahun lebih begitu, sehingga sekarang menjadi sudah terbiasa lagi. Sudah terbiasa lagi proses pembelajaran, bahkan sampai ke ujian, ulangan umum dan sebagainya dengan menggunakan media-media digital seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa dikaitkan juga dengan program dari STINUS ini Pak, bisa mungkin dari SMK Ma'arif bisa ikut gabung ke ini programnya dari STINUS ini Pak. Kemudian ini Pak, saya masih tanda tanya ini, group discussion ini nanti maksudnya itu nanti di sana itu pembelajaran tentang keteknologian atau memang ada diskusi-diskusi atau bagaimana ini Pak? Kok ini yang dikompetisikan ini loh Pak, mungkin dari Pak Aji ini. Baik, yang dikompetisikan adalah ide dari dari adik bagaimana pembelajaran yang mereka senangi. Jadi diskusi itu terkait satu kelompok 3 orang, mereka diskusi langsung di depan, disiarkan langsung oleh Kota Perak, bagaimana mereka bisa saling bertukar pikiran segala macam, sehingga menjadi mereka sendiri semacam diskusi panel gitu. Dan ini untuk diskusi ini, untuk tema diskusinya sendiri ditentukan oleh dari pihak panitia atau
gimana? Temanya hanya satu. Oh, temanya hanya satu. Temanya satu, yaitu media pembelajaran yang ideal. Media pembelajaran yang ideal. Oh, ini menurut sudut pandang siswa gitu ya. Iya. Oh, jadi itu sudut yang dilihat itu, bukan sudut ya? pandang gurunya, bukan sudut pandang kami sebagai pengelola perguruan tinggi, tidak, tapi bagaimana siswa, sehingga nanti kita bisa mencari clue. Bagaimana siswa itu bisa belajar dengan nyaman segala macam. Oh, gitu. Dan tadi yang disampaikan Pak Rahmat sangat benar, Pak. Kita walaupun ada musibah, tetap ada nilai plus ternyata. Ada hikmahnya di balik musibah. Okay. Dan kami ini baru dapat hibah, Pak, dari Dikti Pusat Jakarta, dari pemerintah. Kita dapat hibah 550 juta. Itu untuk kelas media, Pak. Jadi kelas media bagaimana dengan asumsi kampus merdeka belajar. Jadi tidak di kampus, boleh belajar di mana aja, tapi kita disediakan kelasnya, Pak. Jadi guru, dosen atau guru itu mengajar di kelas, tapi muridnya di rumah segala macam. Nah, itu kita disediakan. Dan itu bentuknya hibrid. Hibrid itu ada peserta yang datang ke kampus, ada peserta yang memang misalkan nggak bisa hadir, dia bisa online langsung. Oh, gitu. Nah, ini baru tahun ini baru kemarin kami tanda tangan untuk 550-nya, dan tahun depan harus sudah diaplikasikan ya untuk tahun depan. Nah, itu yang mungkin nanti bagaimana kami juga ada sedikit perkembangan, Pak. Mungkin untuk Pak Arif bisa saya informasikan bahwa kami akan berubah menjadi universitas, Bapak. Jadi ada yang saya sangat senang begitu Bapak menyampaikan ada teknik komputer, ada jaringan, karena kami nanti juga ada fakultas yang komputer. Jadi fakultas komputer itu nanti ada TI, ada SI, dan ada jaringannya tentunya. Sehingga kita punya jadi universitas, Bu. Jadi Universitas Nusantara Megar Kencana. Oh, Nusantara Megar Kencana. Harapannya bahwa Nusantara itu adalah se-Indonesia yang megar dan dengan kendaraannya perguruan tinggi tersebut. Oke, terima kasih. Kembali kita ke Pak Rahmat gitu ya, Pak Rahmat. Ini Pak, untuk saya ingin tahu untuk SMK Ma'arif 1 Wates ini, Pak. Untuk lulusannya yang telah lalu itu kebanyakan mereka itu melanjutkan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi atau kebanyakan langsung terjun ke dunia usaha ini, kerja gitu, Pak. Mungkin bisa disampaikan, kan biasanya ada untuk pendataannya gitu, Pak. Ya, mungkin kalau dari SMK Ma'arif 1 Wates ini gimana, Pak? Sebelum saya menjawab, saya sampaikan bahwa kita punya visi sekolah adalah menghasilkan tamatan yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Tentu dalam proses pembelajaran kita keseharian, baik teori maupun banyak praktek. Kalau di SMK itu kan kita justru 70% praktek 30% teori. Itu memang kita arahkan lulusannya itu menjadi sesuai visi kita tadi, sehingga dalam tanda petik begitu ya tidak ada yang mengganggu. Kita juga bantu sampai penyaluran tenaga kerja termasuk melanjutkan. Jujur untuk SMK rata-rata begitu ya, tidak hanya SMK Ma'arif 1 Wates ini memang paling banyak begitu anak-anak ketika lulus minatnya itu melanjutkan, Pak. Persentase melanjutkan apa? Bekerja, Pak. Ya. Kemudian sebagian melanjutkan, kemudian sebagian berwirausaha. Maka kita kenal kalau di dunia SMK itu lulus itu nanti harus siap BMW ya, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, itu yang kita bekalkan kepada anak-anak kita di 5 jurusan, 5 kompetensi keahlian atau konsentrasi kalau istilahnya di kurikulum pusat keunggulan. SMK kita ini sejak tahun 2021 kemarin dipercaya oleh Direktorat BSMK Kementerian Pendidikan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Kemarin di tahun 2021 itu di Kulon Progo hanya ada beberapa 3 atau berapa termasuk kita, sehingga kita ini tahun yang kedua. Seiring dengan itu tentu bantuan dari pemerintah, blok grant baik itu berupa peralatan, kemudian lebih-lebih di tahun kedua ini lebih banyak kepada peningkatan kompetensi guru berupa
workshop itu kita lakukan. Sekali lagi muaranya arahnya adalah untuk anak-anak kita. Nah, di SMK Ma'arif 1 Wates sendiri memang seperti saya sampaikan tadi, presentasinya lebih banyak memang bekerja kemudian yang melanjutkan juga banyak di beberapa perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta ya. Bahkan guru-guru kita begitu banyak sekali yang dulu alumni dari SMK kita sendiri kemudian gitu, setelah melanjutkan kita rekrut menjadi guru kita. Di samping itu kita juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan standar nasional maupun internasional begitu yang itu MOU kita mulai dari penyusunan kurikulum bersama, kemudian sampai pembelajaran guru tamu dari bidang industri ke sekolah kita kunjungan industri, kemudian sampai kepada rekrutmen tamatan. Satu contoh, jurusan atau konsentrasi keahlian TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kita itu adalah sekolah pertama di Indonesia yang menerapkan kurikulum resmi PT Astra Honda Motor. Dan juga sekolah pertama di Indonesia yang bengkelnya, laboratoriumnya itu adalah merupakan laboratorium terbaik di Indonesia versi Astra Honda Motor. Nah ini, kalau ada efek tepuk tangan saya langsung kasih efek tepuk tangan gitu ya. Plus pokoknya untuk SMK Ma'arif 1 Wates ya Pak Rahmat. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih maju lah, berkembang lagi gitu untuk SMK. Insya Allah, karena sekarang juga sudah ke semua jurusan, Mbak. Yang jurusan teknik kendaraan ringan otomotif itu menjadi binaan PT Daihatsu Astra Motor. Sehingga lulusan kita bahkan di beberapa perusahaan, misalnya kalau bengkel Ahas dan sebagainya, itu ada yang kemarin itu mendirikan unit baru di Kulon Progo itu. Begitu jadi minta 100% tenaga teknisi dan administrasinya itu dari SMK Ma'arif 1 Wates, nggak mau dari yang lain begitu. SMK Ma'arif 1 memang mantap. Oke Pak, terima kasih Pak Rahmat ini atas keterangan dan gambaran tentang SMK Ma'arif 1 Wates. Ya, Sanak Kadang Mega Suara sebenarnya masih nanti kita akan lanjut lagi untuk obrolan kita kesempatan kali ini nggih. Namun kita jeda terlebih dahulu untuk pariwara di 93,8 FM Mega Suara. Radio Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget Mega Suara. Oke, 93,8 FM Mega Suara, radionya Kulon Progo. Oke, kita kembali lagi di browsing obrolan siang untuk kesempatan kali ini guys, Sanak Kadang dan juga kepada para pengunjung Kulon Progo Expo 2022 nggih. Oke, kita kembali ke Pak Rahmat nggih. Enggak Pak Rahmat. Pokoknya masih semangat ya Pak Rahmat ya. Siap semangat. Iya, apalagi nih cuacanya juga sudah agak enggak terlalu panas banget gitu nggih. Oke. Nah, ini tadi panjenengan sudah menyampaikan banyak ya tentang profil dari SMK 1 Ma'arif Wates ini nggih. Nah, ini kan sekarang lagi ada event ini ya Pak, Kulon Progo Expo ini nggih. Nah, dari SMK Ma'arif 1 Wates sendiri apakah ikut andil bagian dalam expo ini Pak? Oh enggak Pak, mungkin bisa dijelaskan. Ya. Kalau langsung dalam expo ini tidak Mbak. Oh, gitu. Tetapi ini juga ada ceritanya. Ini malah kita bisa cerita biar ke depan mungkin nanti bisa menjadi bahan pemikiran kita bersama. Tetapi sebelumnya saya tentu atas nama keluarga besar SMK Ma'arif 1 Wates dan juga tentu keluarga besar SMK se-Kabupaten Kulon Progo ya, mewakili teman-teman karena saya kebetulan memang dipercaya teman-teman menjadi Ketua MKKS SMK Negeri Swasta, jadi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMK Kabupaten Kulon Progo. Tentu atas nama keluarga besar SMK Kulon Progo menyampaikan selamat hari jadi untuk Kabupaten Kulon Progo yang ke-71. Walaupun ucapan-ucapan langsung itu sudah banyak kita sampaikan ketika tanggal 15 Oktober kemarin Pak begitu ya. Kemudian juga kita sampaikan sukses, selamat atas penyelenggaraan Kulon Progo Expo tahun 2022 ini. Walaupun dalam tanda petik memang
SMK dan SMA itu sejak beberapa tahun yang lalu secara langsung tidak ada semacam hubungan pembinaan langsung gitu. Dengan pemerintah kabupaten atau Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo. Kalau dulu gitu. Dulu kita itu masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten. Tetapi sejak beberapa tahun beriring dengan kebijakan pemerintah itu untuk SLTA akan masuk di provinsi binaannya atau di daerah istimewa Yogyakarta. Kalau di DIY nggak ada istilah provinsi begitu. Sehingga memang kegiatan-kegiatan yang bersifat kebersamaan atau pelibatan secara langsung terhadap SMK SMA itu jauh berkurang kalau dulu. Kalau dulu ketika kita masih di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo, setiap kayak gini pasti mengikutkan. Dari SMK, SMA itu kadang syukur bisa semua, kalau tidak perwakilan mewakili dinas. Tapi untuk yang tahun akhir-akhir ini nampaknya komunikasinya memang tidak seperti dulu. Padahal senyatanya kita itu memang kesehariannya kan hidupnya di Kulon Progo, mendidik anak-anak Kulon Progo dan macam. Tetapi untuk itu saya juga mau datang ke sini kan dalam upaya apa yang ini kita sampaikan biar ke depan menjadi bahan pemikiran kita bersama. Kita tetap support walaupun secara langsung kita tidak ikut pameran, tetapi beberapa kegiatan SMK kita semua memang muaranya untuk menyiapkan anak-anak Kulon Progo ini agar di masa yang akan datang menjadi anak-anak yang hebat tentu dan bisa menghebatkan Kabupaten Kulon Progo. Di SMK tentu dengan berbagai keterampilan sesuai jurusannya, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah memang kita juga menguatkan karakter atau akhlak anak yang itu sekarang mungkin pasca pandemi ini agak terasa betul untuk membenahi anak-anak lagi dari sisi kedisiplinan. Padahal perusahaan-perusahaan terutama yang standar nasional internasional itu karakter kejujuran itu menjadi kunci pokok faktor utama, begitu baru hard skill itu nomor 2 malah itu kalau sudah gitu nggih Pak. Karena semboyan perusahaan itu kan kalau hard skill itu tetap dimintanya tetap bagus, tetapi kan penyempurnaannya ketika bekerja itu bisa di training dan sebagainya. Tetapi kalau karakternya kurang itu kadang susah, maka perusahaan gampangnya nggak mau lah. Demikian pula di perguruan tinggi pasti juga akan senang menerima anak-anak yang punya karakter seimbang antara soft skill dan hard skill-nya. Kemudian satu lagi Mbak, secara tidak langsung saya tadi sampaikan bahwa SMK kita itu menjadi SMK pusat keunggulan dan sekarang juga menjadi pusat studi banding benchmark dari SMK-SMK se-Indonesia begitu. Banyak sekali. Satu tentu SMK-SMK yang punya jurusan teknik sepeda motor yang saya sampaikan tadi. Itu karena kita yang pertama, maka ketika di Indonesia ini ada sekolah yang mau bekerja sama menjadi sekolah binaan Astra, itu Astra memang mewajibkan harus berkunjung dulu ke SMK Ma'arif 1 Wates. Kemudian sekarang sudah menganu ke yang lain, karena kita banyak yang menjadi unggul, baik itu manajemen, sistem pembelajarannya, kurikulum, bengkelnya, kemudian perpustakaannya dan sebagainya itu. Di bulan November kemarin itu juga beberapa SMK, baik itu dari Jawa maupun luar Jawa, dari Pekalongan, kemudian dari Jawa Barat, kemudian terakhir itu baru hari Senin yang lalu itu dari SMK Negeri 10 Samarinda dan SMK Negeri 16 Samarinda itu juga melakukan benchmark di SMK Ma'arif 1 Wates. Lah, ini secara tidak langsung kita ikut mempromosikan Kulon Progo. Bukan secara tidak langsung, secara langsung saya memang ketika ada yang berkunjung itu selalu bertanya, bahkan kita arahkan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten Kulon Progo, kuliner Kulon Progo, dan itu pasti itu dari berbagai daerah di Indonesia. Tetapi ini juga mungkin Mbak dan Mas Indrajit sering berkomunikasi begitu. Tetapi ada
kadang agak keprihatinan yang ini menjadi PR kita bersama pemangku kepentingan yang ke depan. Jadi para teman-teman kita yang melakukan studi banding ke SMK kita itu kadang 1 bis, 2 bis, 3 bis, ada yang guru, yang siswa itu kadang membutuhkan, kalau yang di Jawa begitu kan membutuhkan tempat transit pagi hari yang itu siap, misalnya rest area atau rumah makan yang lengkap untuk bisa mandi orang 80, orang 100. Kemudian karena biasanya kalau mau studi ke tempat kita itu datangnya pengennya pagi jam 6:30 sampai di sekolah karena pengen melihat budaya pagi, apel pagi di sekolah kita begitu. Maka biasanya subuh sudah sampai di area Jogja, Wates bahkan, kemudian mereka istirahat, mandi, ganti baju. Nah itu di Kulon Progo belum ada yang bisa menampung. Sehingga terpaksa ya kunjungannya ke kita, ke Kulon Progo, tetapi istirahat paginya, jajannya begitu ya di timur, di Gamping, di rumah makan itu sebenarnya kita agak eman-eman sebenarnya, dan itu real saya sampaikan, real. Beli oleh-olehnya ya nanti ketika keluar dari Kulon Progo. Jadi kita dari SMK sudah secara maksimal berusaha memasarkan potensi-potensi yang ada di Kulon Progo itu lewat ya sekolah-sekolah kita, terutama kalau di Ma'arif seperti itu. Tetapi ternyata kita masih harus berpikir ke depan imbangan fasilitas-fasilitas untuk tamu-tamu kita. Belum. Semoga ke depan bisa segera terwujud nggih Pak, apa yang menjadi harapan gitu ya. Amin. Semoga sarana komunikasi ini bisa menjadi pemikiran kita bersama lah tentu ke depan. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Iya, semoga apa yang menjadi unek-unek dari Pak Rahmat nanti bisa didengar oleh pihak yang terkait gitu nggih Pak nggih, supaya nanti bisa segera terwujud sehingga semuanya bisa saling kerjasama, bersinergi, semuanya bisa memajukan Kulon Progo gitu nggih. Oke, kita ke Pak Aji sekarang. Nah, ini nggih. Kita kembali nih tentang program dari Stinus ya, Pak ya. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Stinus nanti akan ada program ini kompetisi diskusi tadi nggih 2023. Nah, mungkin nanti kita menunggu dari Pak Rahmat ya untuk mendaftarkan putra-putrinya ikut di program ini nggih Pak Aji ya. Oke, dan kemudian ini Pak Aji, untuk Stinus sendiri ini kan untuk tahun ajaran 2023 ini mungkin juga akan mulai kembali untuk membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru nggih. Nah, ini mungkin dari Pak Aji bisa sedikit menyampaikan untuk teknis-teknisnya gitu Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mbak. Seperti Pak Rahmat tadi sampaikan, pertama juga harus mengucapkan selamat ulang tahun ke Kulon Progo. Selamat atas pelaksanaannya Kulon Progo Expo 2022. Semoga sukses dan sekaligus menjadi binaan untuk UMKM menjadi lebih besar lagi Bapak. Dan supaya ekonomi bisa bergulir kembali. Kemudian tadi saya agak lupa terkait dengan diskusi competition 2023. Diskusi ini juga akan di-share ke Kulon Progo. Jadi radio yang bekerja adalah 2, Radio Kota Perak dan Mega Suara Kulon Progo. Jadi nanti ini juga merupakan bagaimana anak-anak Kulon Progo bisa bicara. Jadi kiprahnya kami dari Stinus adalah untuk Kulon Progo juga ikut mengembangkan atau membina dari mahasiswa-siswa itu menjadi lebih besar lagi. Bahkan kami punya UMKM Pak, pengelola UMKM salah satunya memang ada di Kulon Progo. Jadi kami juga berkembang seperti itu. Untuk pendaftaran kami ada yang namanya untuk Kulon Progo ini kami bukakan beasiswa Bapak. Jadi kami memberikan beasiswa tidak hanya bidik misi yang KIP, tapi juga beasiswa untuk yang berprestasi. Seperti Bapak tadi hard skill-nya bagus, maka untuk 10 besar itu dapat beasiswa 50% Pak. Jadi itu yang mungkin untuk Kulon Progo supaya bagaimana sumber daya manusia Kulon Progo ini bisa meningkat. Nah, kami salah satunya ingin menyumbangkan yang kami punya untuk Kulon Progo dari Stinus. Jadi itu yang mungkin bisa. Kemudian untuk yang pendaftaran bisa kita melalui BID. Nanti ada di brosurnya. Sehingga nanti kami juga terima yang transfer. Oh gitu, siap. Dan kami banyak mahasiswa juga yang seperti Bapak sampaikan dari SMK tapi tidak langsung Pak. Jadi dia bekerja dulu 2 tahun, setahun, kemudian baru kuliah. Nah itu kami akui bahwa mereka masih bisa kami terima. Hingga mereka akan
kadang-kadang mereka yang terkait juga yang anak SMK yang sudah bekerja, itu ada kelas yang untuk pekerja. Itu di malam hari dan kita menggunakan medianya adalah media Zoom, internet, tapi tetap harus kalau ujian ke kampus. Nanti nggak tahu kampusnya malah jadi masalah. Gitu. Tapi pembelajarannya seperti tadi. Bagaimana bagaimana pembelajaran itu menjadi ideal dimanapun posisinya, hingga kami dapat hibah itu bahwa kami punya kelas yang memang kelas multimedia dan hibrid, jadi bisa multimedia, bisa juga pesertanya dari mahasiswa yang ada di tempat kita, gitu Mbak. Jadi kita sudah mulai buka, monggo yang mau transfer juga sudah bisa kami terima. Ini kami sedang kerjasama dengan Politeknik Magelang. Magelang adalah Diploma 3, mereka lulusannya akan transfer Pak. Kami akui sekitar 70-80 SKS dari D3 itu, sehingga nanti kuliah hanya tinggal 4 semester. Jadi kalau dari D3 hanya 4 semester, kita bisa melanjutkan, mereka bisa sembari kerja dan bisa nanti dalam 2 tahun itu bisa selesai S1-nya. Demikian. Oke, terima kasih Pak Aji. Nah, mungkin nanti dari Pak Rahmat ini bisa menyampaikan ke siswa-siswa didiknya gitu nggih Pak nggih tentang adanya stinus ini nggih, dan mungkin nanti bisa di belakang nanti bisa rekan sama Pak Aji mungkin untuk brosur dan sebagainya gitu nggih. Nah, ini mungkin sebagai statement penutup gitu nggih Pak Rahmat ataupun Pak Aji, mungkin dari Pak Rahmat terlebih dahulu sebagai statement atau closing penutupnya, monggo bisa menyampaikan untuk Sanak Kadang Mega Suara dan juga untuk para pengunjung Kulon Progo Expo 2022 ini nggih. Monggo Pak Rahmat. Terima kasih. Sebelumnya kita sampaikan juga terima kasih kepada warga masyarakat Kulon Progo dan sekitarnya yang pada tahun 2000 tahun ajaran baru kemarin telah menyekolahkan, mempercayakan pendidikannya di SMK Ma'arif 1 Wates Kabupaten Kulon Progo, dan insya Allah kakaknya akan amanah atau menerima amanah dari Bapak Ibu semua dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin demi anak-anak kita semua, generasi Kulon Progo yang akan datang. Yang kedua, kita juga sampaikan selamat kepada masyarakat Kulon Progo. Ke depan kita sudah punya bandara baru, nanti akan ada tol baru dan sebagainya. Mari kita siapkan anak-anak kita bersama. Secara formal kami yang di sekolah di lembaga pendidikan menyiapkan keterampilan dan juga karakter, tetapi tentu kita tidak bisa sendiri mendidik anak-anak itu tanpa adanya kerjasama dari masyarakat, dari orang tua, dari lingkungan yang lain, apalagi kita berpacu dengan kemajuan teknologi yang sulit terbendung, yang sangat amat sulit terbendung. Kadang anak kita mempersepsikan bahwa pembelajaran di sekolah itu sekarang bisa diperoleh tidak hanya lewat guru, dan itu betul karena memang sumber belajar itu banyak hal, tetapi filter untuk kemajuan yang sifatnya negatif tentu tiada lain ya tentu guru dan orang tua di rumah. Itu harus menjadi teladan kita bersama. Mari kita songsong Kulon Progo yang lebih maju ke depan itu dengan kesiapan sumber daya manusia, anak-anak kita yang lebih siap sehingga kita tidak hanya menjadi penonton karena kalau nanti ada tol dan sebagainya kita hanya untuk tambah berbekal di bandara, kita kan sekarang mungkin belum begitu terasa. Mari kita berkejar untuk memanfaatkan semua potensi yang ada ini dengan semaksimal mungkin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Rahmat Raharjo atas yang disampaikan. Semoga nanti bisa terwujud gitu nggih. Monggo Pak Aji ini sebagai penutup juga dari Stinus. Ibu disampaikan untuk Sanak Kadang Mega Suara dan juga warga Kulon Progo. Monggo. Sanak Kadang Kulon Progo Mega Suara 93,8 dan pada umumnya adalah warga Kulon Progo yang ada sekarang di Expo 2022. Seperti yang diketahui bahwa tadi disampaikan Pak Rahmat bahwa kita punya bandara, kita punya tol nantinya. Maka yang perlu dibangun adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentunya perlu untuk bagaimana meningkatkan hingga menjadi jenjang yang terbaik. Jadi mungkin kalau kami lebih menyiapkan untuk jenjang S1 dan S2 nantinya.
Dan mungkin dari yang kami siapkan adalah bagaimana kita bisa merekrut sumber daya manusia itu menjadi manfaat bagi Kulon Progo untuk mengembangkan Kulon Progo. Karena sumber daya manusia adalah pokok dari yang ada. Jadi kalau sekarang infrastruktur yang ada di Kulon Progo adalah sangat bagus dan saya ucapkan luar biasa, sangat luar biasa percepatan pembangunannya. Tapi juga kita jangan lupa membangun sumber daya manusianya supaya sumber daya manusianya tetap seperti yang disampaikan dari Ma'arif bahwa harus tetap etika dan attitude-nya harus tetap dijaga. Unggah-ungguh ke orang tua itu perlu ditingkatkan dan juga nanti kami yang dari pendidikan akan mencoba menambahkan di hard skill dengan tidak lupa tetap akan mendorong ke attitude-nya dari warga Kulon Progo. Gitu aja, Bu. Terima kasih Pak Aji dan juga Bapak Rahmat Raharjo nggih, matur suwun atas waktunya telah berkenan hadir di stand Pusat Informasi Mega Suara Kulon Progo dan Kulon Progo Expo kali ini nggih. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau berdua nanti akan bisa diserap oleh warga masyarakat sehingga juga bisa menjadi tambah wawasan gitu nggih bagi warga masyarakat, terkhusus warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Oke, mungkin lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali nggih Pak nggih. Ya, sana kadang Mega Suara dan juga para pengunjung Kulon Progo Expo 2022 nggih. Demikian tadi untuk browsing atau obrolan siang kesempatan kita kali ini bersama beliau Bapak Dr. Sabta Aji Sri Margi Utomo Eskom MM selaku Wakil Ketua 3 dari STINUS dan juga ada beliau Bapak Rahmat Raharjo selaku Kepala Sekolah SMK Ma'arif 1 Wates. Dan untuk itu Asri pamit dari browsing kita kali ini. Terima kasih atas atensinya dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Waktu kami kembalikan kepada rekan yang bertugas di studio, ada rekan Dito. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega Suara. Radio Network, Radio Network, Mega Suara. Apapun kesibukan kamu, dengerin terus 93,8 FM Mega Suara. Suka banget. Mega Suara.